Yes, son? Tell me a story. A map for an island that is shaped like letter K. That is Sulawesi. Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja meyakini bahwa kehidupan fana tidak akan terlepas dengan keberadaan leluhur. Oleh karena cara pandang dan aktivitas religius yang dilakukannya, Toraja saat ini dikenal dengan peninggalan budaya, baik identitas adat, ritual, rumah, situs purbakala, dan kehidupan sosial yang telah diwarisi secara turun-temurun. Sejauh apapun orang Toraja menyeberang pulau, pada akhirnya mereka akan kembali pulang ke kampung halaman yang sama seperti dahulu. Dalam pembuatan rumah tongkonan, pada umumnya menggunakan bahan dasar kayu, batu, dan bambu. Bagian bawah pondasi tongkonan dihubungkan dengan batu-batuan dengan maksud untuk membuat rumah menjadi seimbang. Kerangka pondasi diletakkan balok-balok besar dan dihubungkan dengan menggunakan balok kecil dengan memakai teknik penguncian tanpa paku. Salah satu yang menjadi ciri khas tongkonan yaitu ukiran. Dinding tongkonan menjadi kanvas besar bagi para pengrajin ukir. Kebanyakan ukiran akan dijumpai pada bagian dinding tongkonan. Terdapat 4 warna dasar dominan dalam ukiran Toraja, yaitu hitam yang merupakan simbol kematian, kuning sebagai simbol anugerah dan kekuasaan, merah sebagai simbol kehidupan manusia, dan putih sebagai simbol kesucian. Setiap bentuk ukiran memiliki makna dan nilai kehidupan yang berbeda-beda. Ukiran Toraja tidak hanya sebagai gambar, tapi lebih daripada itu. Sulawesi Selatan sendiri menjadi salah satu provinsi yang juga memiliki daya tarik pada pakaian-pakaian adatnya. Baju bodo merupakan salah satu baju adat tertua di Indonesia. Pakaian adat Sulawesi Selatan baju bodo diperuntukkan bagi kaum wanita dengan desain yang unik. Pakaian adat berikutnya dinamai baju labu. Dahulu baju ini hanya digunakan oleh wanita kaum bangsawan yang berada di kerajaan Luwu. Berikutnya untuk etnik Toraja dikenal dengan baju sepak talung bagi kaum pria dan baju poko untuk kaum wanita. Keberagaman pakaian adat istiadat ini tentu patut membuat kita bangga bahwa budaya bangsa kita memiliki keberagaman yang menarik dan mampu menarik perhatian bagi bangsa lain. Sebelum makanan tersebut kemudian dibawa ke tengah laut dengan menumpang sebuah rakit. Kurang lebih 30 menit rakit melaju dengan ditarik 2 buah perahu mesin seraya diikuti kesenian musik gendang yang terus ditabuh selama perjalanan. Sesampai di tengah laut, rakit kemudian berhenti dan Sandro menjemput sedikit makanan untuk dilarung. Lalu sisanya dibagikan kepada masyarakat untuk dimakan bersama. Ketua Panitia Acara Muhammad Said mengatakan makanan bersama adalah inti dari Macera Tasi yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Bugis di desa Sarangtiung. Pesta adat ini diadakan setiap tahun sebagai tanda syukur para nelayan agar rezeki mereka terus meningkat dan diberi keselamatan sekaligus melestarikan budaya leluhur. Berbagai upacara adat dilakukan, termasuk rambu solo dan mak nene. Tradisi mak nene menghormati leluhur dengan cara yang berbeda. Selain rambu solo, suku Toraja juga memiliki tradisi lain yang tak kalah unik, yaitu mak nene. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati leluhur dengan cara yang jarang ditemui di tempat lain.
prosesi pembukaan makam dan pemakaian kembali pakaian. Mak Nene melibatkan pembukaan kembali makam leluhur, di mana jenazah yang sudah diawetkan dibersihkan dan diganti pakaiannya. Prosesi ini melambangkan penghormatan dan cinta yang tak berujung kepada leluhur. Makna spiritual di balik tradisi Mak Nene. Bagi masyarakat Toraja, tradisi Mak Nene menunjukkan hubungan kuat antara dunia yang hidup dan yang sudah meninggal. Mereka percaya bahwa roh leluhur tetap mengawasi dan melindungi keluarga mereka. Dalam bahasa Indonesia berarti memindahkan atau mengangkat rumah. Masopo bola adalah sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Tradisi ini dilakukan dalam rangka memindahkan rumah yang terbuat dari kayu secara gotong royong. Rumah tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat, yaitu setelah dilaksanakan sholat Jumat. Sebelum mengangkat rumah, biasanya diawali dengan makan bersama, bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menambah kekuatan. Biasanya, pemilik rumah memindahkan rumah tersebut dengan alasan rumahnya telah terjual atau ada keluarga yang ingin membangun rumah di tempat tersebut. Tradisi ini masih dilestarikan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Sirik Napace ini adalah salah satu nilai budaya yang berasal dari suku Bugis dan Makassar. Meski begitu, ungkapan Sirik Napace ini sendiri juga akrab pada suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Mandar dan Toraja. Istilah Sirik Napace ini sejak dulu telah menjadi suatu hukum, falsafah, dan prinsip hidup bagi suku Bugis, Makassar, dan umumnya masyarakat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Secara garis besar, Sirik Napace itu dapat diartikan sebagai rasa malu dan juga rasa kasihan. Malu di sini merujuk pada tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik keluarga, suku, maupun diri sendiri. Serta kata pace atau kasihan ini merujuk pada tindakan saling tolong-menolong dan juga kesetiakawanan. Sirik Napace ini telah mengajarkan suku Bugis dan Makassar tentang moralitas, tentang setiap manusia yang harus selalu menjaga serta mempertahankan kehormatannya. Nah, di zaman sekarang ini, sudah banyak orang yang tidak lagi mempedomani ajaran ini, seolah-olah Sirik Napace sudah tidak tertanam dengan rapi lagi dalam tiap diri masyarakat di Sulawesi Selatan, sehingga tak jarang kita melihat hal-hal yang tercela terjadi di sekitar kita. Padahal kita punya ajaran yang sekuat ini, namun sayangnya, kita masih awam dalam menerapkannya. Sirik Napace ini sendiri sebenarnya hampir mirip dengan ajaran Bushido ala samurai dari Jepang. Jadi kalau di Jepang ada yang namanya Bushido, maka di Sulawesi Selatan ada yang namanya Sirik Napace. Sama-sama kerennya dan sama-sama kuat ajarannya.